مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يؤلي الدرجات في الجنة يكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wastajil lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wala muallif rahimahumullah, marahilul bahthi 'anil ma'i arba'atun. Al-awwalu al-bahthu fi rahlihi idza kana musafira kasayyaratihi fa idza lam yajid fayabhathu fi rufqatihi. Kita sampai ke bab tentang tahapan-tahapan mencari air. Jadi tingkatan-tingkatan ataupun tahapan-tahapan mencari air itu ada 4, berkaitan dengan masalah tayammum. Jadi ilustrasinya, apabila kita tidak mendapati air untuk digunakan berwudu atau mandi janabah, maka ada perintah untuk kita mencari air. Tidak langsung kita tayammum, tapi kita harus mencari dulu, berusaha dulu menemukan air. Terkecuali kita yakin tidak ada air. Jadi kalau mati di Valjawa 2, kita yakin di tempat lain juga semua tidak ada air. Dan kita andaikan hidup di tempat yang jauh dengan lautan. Karena lautan itu kan bisa digunakan berwudu, sehingga rukhsah tayammum khususnya di kota Ternate itu tidak ada. Ya, rukhsah tayammum di Ternate tidak ada karena lautan dekat dan kita pulaunya kecil. Tapi kalau kita di Halmahera misalnya, disitulah jika tidak ada air dan kita yakin di tempat yang lain juga tidak ada air, maka boleh langsung kita bertayamum tanpa harus mencari. Namun jika ada ragu, nah disinilah ada muncul keraguan, kira-kira mungkin di sana ada air. Maka itu harus kita cari ke tempat tersebut. Nah, di sini ada 4 tahapan mencari air. Yang pertama, al-bahsu fi rahlihi idza kana musafiran kasayyaratihi. Fa idza lam yajid fayabhathu fi rufqatihi. Yang pertama, dia mencari air di saat perjalanan rihlah, seperti musafir.
Misalnya sedang berada di atas kendaraan, mobil, bus, apalagi pesawat, dan di situ airnya ada tapi untuk digunakan untuk minum. Maka pada waktu itu kita diperintahkan mencari kepada rombongan yang ada di tempat tersebut. Kalau kita pergi dengan rombongan, kita tanya ada air lebih tidak? Ternyata semua yang ikut dalam rombongan rihlah tersebut, perjalanan tersebut, itu mereka membawa air hanya cukup untuk diminum. Pada waktu itu sudah dibolehkan kita tayamum. Di atas kendaraan juga boleh. Tidak perlu lagi keluar, turun dari mobil mencari, tidak perlu. Karena posisinya lagi perjalanan. Di dalam biskah itu, di atas pesawatkah itu, atau di dalam mobil. Cukup dia tanya yang ada di dalam mobil, atau di dalam pesawat, atau di dalam bis, apakah ada air lebih untuk digunakan berwudu. Jika mereka mengatakan tidak ada, yang ada hanya untuk minum, maka pada saat itu dibolehkan kita bertayamum. Ya, dibolehkan kita bertayamum. Itu yang pertama. Athani thumma al-bahthu fi haddil ghawthi yajibu idza lam yatayaqqanil fuqd. Idza lam yatayaqqanil fuqda bi an tayaqqana al-ma'a aw tawahhamahu masafatuhu 300 dhira'in ay 150 metran takribah. وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِحَيْثُ لَوْ اسْتَغَاثَ أَصْحَابَهُ سَمِعُوا نِدَاءَهُ وَأَغَاثُهُ وَبَعْضُهُمْ بِرَمْيَةِ سَهْمٍ. Yang kedua, dia mencari bukan di kendaraan, tapi ada di tempat tinggal dia, atau di tempat yang dimana dia tidak bermukim di tempat tersebut, tapi bukan berada di atas kendaraan. Maka ketika air tersebut tidak ada, dia harus mencari bihaddil ghawth, seukuran batasan al-ghawth, diistilahkan dengan batasan al-ghawth. Apabila dia meyakini adanya air di tempat yang jaraknya kira-kira 150 meter, di sini mati, tapi dia airnya mati di sini, dia punya keyakinan di kampung sebelah ada air seukuran 150 meter, maka wajib dia harus mencari ke sana. Tidak boleh dia bertayamum terlebih dahulu, terkecuali dia mencari air tersebut yang jaraknya kira-kira 150 meter. Dan ini ukuran disebut dengan haddul ghawth. 150 meter itu dikira-kirakan oleh para ulama seukuran dia berteriak minta tolong. Dia teriak minta tolong dengan dataran datar 150 meter itu suaranya pasti terdengar. Jadi diambil ukuran haddul ghawth itu adalah ketika kita teriak minta tolong, suara kita didengar bagian paling akhir. Nah, ukuran itulah kita wajib mencari air seukuran itu. Nah, dan sudah diperkirakan oleh para fuqaha, suara kita itu ketika berteriak minta tolong jaraknya itu 150 meter. Namanya haddul ghawth. Kita wajib mencari 150 meter air tersebut jika kita masih meyakini ada airnya di tempat tersebut. Kalau sebaliknya kita yakin mau 150 meter situ tidak ada air, lebih dari 150 meter juga tidak ada air, maka tidak perlu kita mencari, langsung tayamum. Jadi semua tergantung antara ragu dan yakin. Ya, al-yakin la yuzalu bisyak. Dalam qawaid al-fiqhiyah mengatakan yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau yakin sudah tidak ada ragu lagi. Maka ulama menyebutkan prasangka ini dibagi 4. Ada yang namanya syakun. Syakun ini dia 50-50. 50% sifatnya masih yakin, tapi 50% juga ragu, masih 50-50. Namanya syak. Itu dalam firman disebut la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan
Kata raiba di situ maknanya syak. Al-Quran itu gak boleh kita 50-50, setengah yakin setengah tidak yakin. Itu namanya syak. Kemudian di bawah syak berarti 50% ke bawah prasangkanya, namanya wahmun. Wahmun ragunya itu di bawah syak. Kalau syak itu ragunya masih 50-50, tapi kalau wahmun sudah di bawah syak, di bawah 50%, namanya wahmun. Kemudian yang ketiga namanya zonnun, dugaan. Kalau dugaan itu di atas 50%, di atas prasangka. Kalau wahmun di bawah prasangka, syak. Kalau dugaan ini di atas syak, jadi dia punya cenderung ke keyakinan lebih tinggi daripada ragu. Itu namanya zon. Dan zon ini termasuk juga kalau kita berprasangka buruk kepada orang, Allah gunakan kata zon. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zon inna ba'da zonni ismun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Jadi kalau kita sudah prasangka ke orang, sudah mendekati keyakinan, itu sudah berdosa. Tapi kalau masih di bawah ragu, waham, masih dugaan, itu belum dosa. Karena itu lintasan hati. Kadang manusia sulit untuk menghindari lintasan hati. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Futuhul Ghaib mengatakan disebut dengan khawatir. Khawatir itu bisikan-bisikan hati. Ada bisikan syaitan, ada bisikan malaikat, ada bisikan nafsu, ada bisikan ilahi. Nah itu semua terkumpul di dalam sanubari kita. Mereka tidak masuk ke dalam hati, tapi membisikkan ke hati. Tidak menguasai hati di dalam hati, tapi membisikkan di luar hati, tapi ada di dalam sanubari. Maka di dalam Al-Quran yuwaswisu fi sudurin nas, Allah tidak sebut di dalam hati tapi dada manusia. Itu syaitan membisikkan di dalam dada-dada manusia. Jadi Allah tidak izinkan mereka masuk ke dalam hati. Mereka tidak masuk ke dalam hati kita, ini syaitan. Tapi mereka diberikan izin bisa membisikkan ke dalam hati. Makanya yuwaswisu, membisikkan ke dalam hati. Kemudian yang paling tertinggi yakin. Nah, yakin 100%, gak ada ragu. Tidak ada ragu sama sekali, 100%. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebagaimana firman, beribadalah kepada penciptamu hingga datang kepadamu yakin. Para ulama tafsir mengatakan yakin maknanya al-maut. Kematian itu semua orang pasti yakin adanya. Gak ada orang yang ragu akan adanya kematian, karena itu satu keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dimanapun kita lari, dia pasti menyusul. Maka kematian itu satu keyakinan. Satu keyakinan bahwa pasti harusnya iman kita kepada Allah seperti itu. Al-iman artinya at-tasdiq. Iman artinya membenarkan, meyakini. Kalau sudah ada kata yakin, jangan ada ragu lagi. Sudah ada kata yakin, jangan ada ragu lagi. Al-iman iqrar bil lisan. Iman itu diterjemahkan dengan lidah. Orang mau masuk Islam, dia harus berikrar syahadatain, harus terjemahkan dengan lisan. Kecuali dia ada sakit bisu, maka lewat tulisan. Tapi selama dia mampu menterjemahkan, mengucapkan dengan lisan, maka hukumnya wajib dia ucapkan syahadatain itu dengan lisan. Al-iqrar bil lisan wa tasdiqul bil janan. Tapi kalau sekedar lisan tidak cukup. Justru ini yang substansinya. Dalam hatinya dia yakin, apa yang dia ucapkan itu dia yakini, bukan sekedar mengucapkan dalam hatinya ragu. Kalau dia ucapkan pernyataan-pernyataan keimanan tapi hatinya mengingkari atau tidak meyakini, maka imannya itu belum sah.
walaupun secara zahir dia dikatakan muslim. Disebut di dalam Al-Quran dengan sebut orang munafik. Orang munafik secara fisik nampak menunjukkan keislaman, keimanan, tapi dalam hatinya pengingkaran, disebutnya munafik. Tapi kalau tidak membenarkan dengan hati dan juga tidak menerjemahkan dengan lidah, namanya kafir. Itu antara klasifikasi keimanan. Iqrar bil lisan wa tasdiqul bil janan. Sudah mengikrar dengan lisan, membenarkan dengan hati, ditambah lagi al-amalu bil arkan. Dia harus buktikan keimanan itu dengan perbuatan. Bentuk apa? Ketaatan. Salat, puasa, zakat, ya, menghindari maksiat dan seterusnya. Itu adalah pembuktian iman secara fisik. 3 unsur inilah yang disebut dengan iman. Nah, jadi yakin ada pertama yang namanya syak, ragu, 50-50. Antara ragu dan yakin 50%, 50%. Wahamun di bawah 50%, keraguannya di bawah 50%. Zonnun itu keraguannya masih di atas syak, cenderung kepada yakin. Jadi dia punya keyakinan di atas 50%. Itu namanya zon. Kemudian kalau yakin 100%. Ada kitab yang kami baca kemarin di hari Sabtu, Roha, judulnya Irsyadul Ibad. Di situ dididik kita, diajarkan kita ketika sholat, kita harus yakini di hadapan kita itu Allah Ta'ala melihat sholatnya kita. Karena itu salah satu cara agar menghadirkan khusyuk di dalam sholat kita. Digambarkan seandainya ada seseorang yang kita hormati, kita muliakan, dia melihat kita tatkala kita sedang melaksanakan sholat, maka dipastikan sholat kita akan berbeda jika dia tidak melihat kita. Nah, itu ukurannya makhluk. Kenapa di hadapan makhluk kita mampu melakukan itu? Karena dia melihat kita, dan kita hormati orang tersebut sebagai orang soleh. Seharusnya hatinya menghadirkan Allah ketika dia sholat, karena Allah yang menciptakan segala termasuk orang soleh itu. Nah, itu masalah yakin. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kushifal ghita'u mazdattu yaqinan." Seandainya tabir disingkap, imanku tidak bertambah, keyakinanku tidak bertambah, karena memang sudah full keyakinannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Ali bin Abi Thalib ketika terkena panah, kemudian panah itu dicabut, ujung panahnya, busur panahnya itu yang bagian ujungnya masih berada di dalam daging, batangnya sudah patah, busurnya masih ada di dalam daging, entah di tangan atau di paha atau di punggung, tidak dijelaskan secara spesifik dalam riwayat tersebut. Yang pasti busur panah itu, bagian mata panah itu masuk di dalam daging beliau, dan itu kan sangat sakit jika dicabut. Biasanya juga kalau seperti itu dibius. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalian cabut mata panah itu dari tubuh saya yang masuk ke dalam daging tatkala saya sholat. Ketika saya sholat, kalian cabut. Maka Imam Ali bin Abi Thalib sholat. Ketika sholat sampai selesai, beliau selesai salam, beliau katakan, kenapa kalian tidak cabut? Mereka mengatakan, kami sudah cabut. Artinya apa? Saking khusyuknya, dia tidak merasakan sakit. Padahal itu sudah dicabut, dan itu luar biasa, rasa sakitnya sangat luar biasa. Namun ketika sudah klasifikasi kelas khusyuk yang tinggi, khosyi'un, ya, derajat khosyi'un ini ada punya derajat, ada yang di bawah, ada yang sedang, ada yang di atas. Nah, ini gambarannya Imam Ali bagian atas. Kalau Imam Ali terlalu tinggi, ada ulama, kalau tidak salah mantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diceritakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah.
Beliau tabib mengatakan kakinya diamputasi, tapi mau dibius tidak mau. Maka dia katakan, ketika saya sholat, silakan kalian amputasi kaki saya. Dia sholat saking khusyuknya, kakinya diamputasi, tidak merasakan sakit. Habis salam dia katakan, sudah diamputasi belum? Padahal kakinya sudah terpotong. Kata tabib, sudah. Maka dikatakan sama tabib, kau tidak merasakan sakit? Dia mengatakan tidak. Tapi ketika selesai sholat, saat ini saya merasakan sakit. Tapi ketika saya sholat, saya tidak merasakan sakit. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain sujud, yutilus sujud, beliau melamakan sujudnya ketika sholat. Rumah kebakaran, warga yang ada di sekitar tempat tersebut berteriak, nar, nar, ya ibna Rasulillah, nar, naro, naro, wahai putra Rasulillah, kebakaran, kebakaran. Al-Imam Ali Al-Abidin sujud sampai itu kebakarannya sudah habis, rumahnya sudah hangus terbakar. Beliau bangun dari sujud, salam, lihat sudah habis itu rumah. Dia tidak terbakar sama sekali, tidak merasakan panas. Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana bisa engkau tidak merasakan panas? Kebakaran rumahmu, engkau sujud tidak membatalkan sholat. Ia katakan, syagalatsni narul ukhra, ada api yang lain menyibukkan saya, yaitu api neraka. Saya masuk ke dalam ayat yang menceritakan api neraka, saya membayangkan panasnya api neraka, maka api ini saking panasnya di dalam imajinasi saya merasakan api dunia menjadi dingin. Nah, itu tingkatan-tingkatan khasyi'in, orang-orang yang khusyuk, tingkatan dia, karena pengaruh dengan yakin. Keyakinannya beda kita sama mereka. Kita yakinnya masih ada syak, masih ada ragu. Makanya di bagian akhir ini, kitab ini sebenarnya wajib untuk diajarkan. Ya, dan saya usulkan di Yayasan Pendidikan Islam, ada Islamiyah, SMP Islam, SMA Islam. Dan kami diberikan kepercayaan mengajar sebulan sekali di sana. Dikumpulkan berapa sekolah dari YAPI yang begitu banyak, hampir 10-11 sekolah. Islamiyah 1, Islamiyah 2, Sanawiyah, SMP Islam, SMA Islam, ada puluhan. Cuman kitab yang seperti ini tidak diajarkan, maka akan hilang tuh nilai-nilai Islam. Apa itu? Akidah, ibadah, yaitu fikih, kemudian al-ihsan atau tasawuf. Satu kitab yang sangat tipis, kecil, latif, sagir, tipis kecil, tapi maknanya begitu luas, membahas 3 ilmu yang wajib dipelajari orang Islam. Ini ilmu ini wajib, 3 ini. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu tasawuf. Ilmu tentang pembersihan hati dari kotoran hati dan membentuk karakter akhlak yang mulia. 3 ilmu ini dikatakan oleh Ibn Ruslan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau ilmu hadis, ilmu tafsir, usul fikih, gawaidul fiqhiyah, tarikh dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau 3 ini wajib. Nah, 3 ilmu ini kalau kita jelaskan satu persatu itu bisa berpuluhan jilid. Ya, saya punya kitab Syu'abul Iman itu puluhan jilid, membahas tentang cabang-cabang keimanan. Ilmu akidah ada kitab Al-Ibanah 1 jilid, disyarahkan juga Umul Barahin. Banyak kitab akidah berjilid-jilid. Kita tidak mampu habiskan waktu untuk mempelajari kitab itu lewat guru. Fikih juga begitu, Al-Majmu' aja puluhan jilid. Al-Hawi karya Al-Mawardi 39 jilid. Al-Majmu' 40 jilid lebih. Tuhfatul Muhtaj ada 8 jilid apa 7 jilid. Itu membahas masalah ibadah. Belum tasawuf, ada Ihya Ulumuddin. Karena begitu terlalu luas ini ilmu penjabarannya. Ada ulama yang hebat. Ulama yang hebat itu 2. Ringkasan pembahasan satu bidang ilmu hanya berkisar puluhan lembar, tapi dia mampu jelaskan sampai berjilid-jilid. Itu menunjukkan luasnya wawasan ilmunya. Keluasan ilmunya sangat luas.
Tapi yang lebih hebat lagi, ilmu yang berjilid-jilid, hampir ratusan jilid, dari berbagai disiplin ilmu, ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, beliau bisa rangkum menjadi satu risalah kecil. Nah itu lebih hebat, ya. Lebih hebat lagi itu, karena dia bisa menyimpulkan semua ilmu itu dalam satu risalah kecil. Salah satunya kitab yang sangat baik membahas masalah ini, nama kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah, ya, Ar-Risalatul Jami'ah. Bagian awal dibahas masalah akidah, singkat tapi padat. Khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baiknya ucapan sedikit tapi berisi. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Pertengahan dibahas masalah ibadah, mulai dari tohara, wudu, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dibahas, umroh. Bagian akhir masalah tasawuf, dosa hati, sombong, riya, hasad, kemudian asyak fi rizki. Beliau katakan asyak fi rizki termasuk maksiat hati, ragu akan rizkinya Allah itu dosa. Ragu akan rizkinya Allah itu dosa. Ditutup semuanya dalam satu risalah, namanya Ar-Risalatul Jami'ah. Kitab itu sudah cukup. Kita baca satu kitab itu, pelajari, harus di depan guru, ya, karena ada ilmu yang tidak bisa dipahami secara tekstual, tapi harus lewat guru. Makanya ada ungkapan mengatakan man la syekha lahu fa syekhuhu syaitan. Orang yang belajar ilmu agama tanpa guru, maka gurunya syaitan. Karena tidak bisa dipahami lewat buku saja, harus lewat pemahaman penjelasan seorang guru. Nah ini 3 ilmu ini wajib yang harus nanti kita pelajari bagi setiap muslim. Wajib hukumnya. Kalau wajib bagaimana konsekuensinya? Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib artinya kalau kita lakukan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa. Yang sekarang ini dialamin lagi belajar ilmu wajib, karena ilmu fikih, ibadah. Ilmu akidah belum sempat. Ilmu akidah belum sempat diajarkan. Ilmu tasawuf saya selalu gabungkan dengan fikih dan tasawuf. Makanya ada kisah-kisah para ulama, para auliya sholihin, di situ bagian daripada ilmu tasawuf. Nah, itu masalah tentang al-yakin, waz-zan, wasyak, walham. Yakin, prasangka, ragu, waham, dugaan yang menjurus kepada keraguan. Ats-tsalits tsumma al-bahtsu fi haddil ghurbi yajibu idza tayaqqana al-faqd masafatahu. Kemudian yang ketiga, jika dia sudah cari yang 150 meter, dia yakin 150 meter ke depan itu ada air, dia pergi ke sana, ternyata di sana tidak ada air. Apakah boleh dia bertayamum? Ternyata dikasih juga, kalau dia keadaannya yakin bahwa di sana ada air lagi setelah 150 meter, dia masih menganggap oh ke sana lagi masih ada, mungkin di sana, kalau ada mungkin belum yakin, dia yakin di sana ada air, maka diberikan batasan dia mencarinya, namanya haddul ghurbi, seukuran 4,5 kilometer. 4,5 kilometer. Kalau dia yakin di jarak tersebut ada air. Tapi kalau sebaliknya dia yakin di sana tidak ada air, maka tidak perlu dia mencari. Wa qaddarahu ba'duhum bil masyi sa'atan ila rub'a. Sebagian ulama memperkirakan dia berjalan 1 jam, seperempat, kurang seperempat. Ar-rabi, yang keempat, tsumma al-bahtsu fi haddil bu'di. Yang keempat, dia mencari air dengan batasan yang jauh. La yajibu talabul ma fihi wa in tayaqqanahu masafatahu ma zada ala haddil ghurbi. Yang keempat ini dia mencari dengan jarak yang jauh, artinya tidak wajib dia mencari air. Dia yakin ada air di sana, tapi jaraknya sudah lebih dari 4,5 kilometer.
Walaupun 4,5 kilometer, di jarak itu lebih daripada itu ada air, dia tidak wajib pergi mencari air di situ. Sudah dibolehkan dia berwudu walaupun dia yakin di sana ada air. Gitu. Ini para fuqaha bahas spesifik biar kita hukumnya tidak rancu. Ya. Wadih. Syariat Islam itu sangat jelas, sangat wadih. Sampai pernah kami baca satu kitab bagaimana hukumnya jika sapi kawin sama manusia. Sapi kawin sama manusia. Lahir anak. Anaknya fisiknya mirip manusia. Tiba hari raya kurban. Ternyata dijual nih. Dijual. Apakah kita boleh berkurban menggunakan tadi anak yang terlahir dari sapi dan manusia? Itu dibahas dalam fikih. Biasanya para ulama ketika membahas ratusan tahun yang lalu masalah seperti itu, suatu saat akan terjadi. Biasanya begitu, dan itu banyak. Di antaranya kopi luwak waktu itu. Kopi luwak itu sudah ratusan tahun yang lalu dibahas. Ratusan tahun, 200, 300, 400 tahun yang lalu di kalangan para fuqaha. Kopi luwaknya belum ada. Masalah kopi luwaknya belum ada. Ternyata ketika sudah ada, kita sudah dapat hukumnya. Dikatakan kalau yang keluar biji-bijian tersebut dari kotoran, bijian tersebut jika sudah terbelah, maka hukumnya najis. Tapi kalau dia keluar masih utuh, walaupun ada kotoran, dia hukumnya mutanajis. Mutanajis itu hanya terkena najis, bisa disucikan dengan dicuci. Para fuqaha sudah bahas. Itu. Sama juga ada di Jerman kawin silang. Domba sama babi, domba babi namanya. Kawin silang, domba dengan babi, dinamakan domba babi. Wajahnya separuh domba, separuh babi. Tubuhnya ada bulu domba. Kakinya kaki babi. Bagaimana hukumnya? Ternyata sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Padahal masalah ini belum ada. Masalah ini belum ada. Hukumnya apa? Najis, haram. Karena yang najis lebih kuat dari suci. Itu rumusan para fuqaha. Najis lebih kuat daripada suci. Kita kawin silangkan antara kambing dengan anjing, kambing dengan babi, dia mengikuti kepada yang najis, yang babinya dan yang anjingnya, maka hukumnya tetap najis. Jadi masalah-masalah kontemporer kekinian itu sudah dibahas oleh para fuqaha, karena mereka tadi saya katakan ya, para ulama yang salihun, para aulia itu mereka punya ilmu ada dua, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi bukan kasbi singkong, bukan. Namanya ilmu kasbi. Dalam ilmu akidah disebut dengan ilmu kasbi. Kasbi itu pengetahuan yang ia dapat lewat usaha belajar. Ya kita ini ilmu kasbi ini, belajar dari guru ke guru bertahun-tahun, menghafal kitab ini, menghafal kitab itu, murajaah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan seterusnya. Itu kan ilmu lewat usaha. Kasbi namanya. Kasbi itu artinya usaha. Nah, para ulama ada yang seperti ini. Ada yang kedua, ilmu kasbi summa wahbi. Dia belajar sungguh-sungguh, waktunya dia wakafkan untuk belajar. Nanti pada akhirnya Allah berikan tambahan pengetahuan yang tidak pernah dia belajar. Tapi terlebih dahulu dia awali dengan belajar. Namanya kasbi wahbi. Yang ketiga wahbi saja. Tanpa proses belajar dia dapat ilmu. Nah, yang ketiga ini jarang terjadi. Khawatir nanti banyak ngaku-ngaku, gak mau belajar, bilang ilmu Allah laduni ke saya. Sabar dulu. Kalau memang seperti itu diuji coba.
Ada ilmu seperti ini, ada, kita harus yakini. Itu dalam ilmu akidah ada. Karena semua ilmu ini dari Allah. Tidak ada dikotomi ilmu. Ilmu agama, ilmu duniawi, tidak. Semua ilmu itu dari Allah. Makanya yang penemu-penemu itu banyak ulama-ulama. Ada penemu ilmu kedokteran, Ibnu Sina, ya, Al-Qanun fit Tib, membuat satu karya kitab Al-Qanun fit Tib. Ada Al-Khawarizmi, ada Al-Jabar, ada Ibnu Al-Jazair, ada Ibnu Haythum penemu optik, dan banyak para ulama-ulama mereka penemu-penemu ilmu. Karena memang ilmu yang mereka pelajari, mereka yakini selama ilmu itu bermanfaat disebut dengan ilmu yang baik, disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nabi kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la ya'za la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah takut kepadamu, doa yang tidak pernah didengar, amalan yang tidak pernah diterima. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ilmu itu manfaat disebut dengan ilmu. Nah, ini namanya ilmu kasbi wahbi. Yang ketiga, wahbi ini tanpa belajar, dalam Al-Quran disebut dengan ilmu laduni. Ada orang-orangnya seperti ini, tapi jarang. Kebanyakan para aulia kaum solihin, seperti lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar dari kecil sampai meninggal dunia, gak pernah putus belajar. Sampai beliau ditanya, bagaimana sih engkau bisa semangat belajar, tidak pernah henti beristirahat, sampai kena penyakit bawasir, ambeien akut. Kalau ngajar itu darah keluar dari pantat Imam Syafi'i, karena kebanyakan duduk menghafal. Ditanya kepada beliau, bagaimana sih engkau bisa semangat dalam menuntut ilmu? Beliau katakan, moto saya dalam menuntut ilmu bagaikan seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Tidak akan pernah henti sampai dia mendapatkan anaknya. Seperti itulah saya menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, sampai di usia tuanya, ya, kilo para ulama mengatakan beliau ini sudah menghafal 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 juta hadis Nabi dihafal. Tapi ketika sudah menjadi ulama besar, pena sama buku selalu dibawa di sakunya. Ada fawaid-fawaid baru ditulis. Sehingga ada yang mengatakan kepada beliau, wahai imam, engkau sudah jadi imam besar, masih terus belajar? Beliau mengatakan, ana ata'allamul ilma hatta adkhulal ghabrah. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke dalam kubur. Nah, ini gambaran bagaimana semangatnya para ulama menuntut ilmu. Ilmu wahbi disebut ilmu laduni dalam Al-Quran. Di antaranya Nabi Khidir. Ayat ini menceritakan Nabi Khidir. Nabi Khidir mendapatkan ilmu tanpa guru. Para nabi juga semuanya ilmu laduni, karena tidak ada guru bagi para nabi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu yang mengajarkan ilmu Allah, tidak ada guru. Makanya Nabi Isa pernah bertemu iblis. Iblis mengatakan kepada Nabi Isa, disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah, wahai Isa, mau tidak saya ajarkan kamu satu ilmu? Kata iblis kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, saya tidak mau. Ini ilmu rahasia, kata iblis. Ini ilmu rahasia. Kata Nabi Isa, saya tidak mau. Kemudian iblis bertanya, kenapa engkau tidak mau? Jika kau ajarkan satu huruf saja kepada saya, maka derajat saya pasti menjadi murid, dan engkau menjadi guru. Tidak mungkin saya sebagai nabi menjadi muridnya iblis. Maka saya tidak mau. Nah, itu jadi ungkapan yang dikatakan oleh Imam Ali, ana abdun man 'allamani harfan wahidah. Ini penuntut ilmu yang sejati seperti ini. Saya budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Kalau dia mau jadikan saya budak, saya ridho. Dia mau memerdekakan saya dari perbudakan, juga saya ridho. Nah, itu rumusan penuntut ilmu sejati yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ilmu kasbi wahbi, yang ketiga ilmu wahabi. Ada seorang yang diberikan ilmu wahbi bernama Syekh Ali Khawas di Mesir. Beliau punya magom sampai sekarang masih ada, kuburannya masih ada dan banyak diziarahi. Di atas kuburannya ada ikannya itu ratusan tahun umurnya, karena beliau ini sekitar abad ke-8 sampai 9 Hijriah. Ikannya itu diceritakan bahwa ada seorang nelayan ini dia bertengkar dengan istrinya. Ini nanti berkaitan dengan kata gauth. Gauth ini artinya pertolongan. Istighatsah, meminta pertolongan. Ini saya jelaskan di sini, meminta pertolongan kepada makhluk bukan kesyirikan. Itu hukum yang Allah tetapkan, asalkan keyakinan kita bahwa keputusan akhir semuanya dari Allah. Itu kita yakini semua umat muslim. Tapi meminta tolong itu boleh. Makanya namanya istighatsah. Nah, ini nelayan ini bertengkar dengan sang istri. Ketika bertengkar dia pergi bawa cincin nikahnya. Kata sang istri, itu cincin pernikahan kita dijual, beli makanan, tidak ada makanan di rumah. Cincin pernikahan kita kau jual, tidak ada makanan di rumah. Tapi sang suami ini pergi, dia lihat ini cincin pernikahan, sayang kalau dijual. Sudah cari makan, dia mancing saja ikan. Dia pergi mancing. Ternyata di tengah lautan dia mancing tidak dapat ikan. Dia taruh cincin nikahnya di sakunya. Mungkin dia lagi nunduk, cincin nikahnya itu jatuh di lautan, masuk ke dalam dasar, hilang itu cincin. Dia mau menyelam juga tidak mampu, sangat dalam lautan waktu itu. Bingung dia, pulang ke rumah sudah tidak bawa makanan, cincinnya hilang. Maka di tempat tersebut mereka punya keyakinan ada yang namanya istighatsah. Kita meminta pertolongan kepada Allah lewat makhluk. Sekali lagi ya, minta pertolongan kepada Allah lewat makhluk. Kita sakit. Kita kemana? Ke Allah apa ke dokter? Dokter. Itu pertolongan tuh, istighatsah. Allah sembuhkan penyakit lewat dokter. Bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah. Namun hukum ini harus kita jalani. Namanya hukum kausalitas, sabab musabab. Hukum kausalitas. Jadi kalau ada yang bilang sakit mau kemana? Ke Allah, itu orang gila. Sakit mau kemana? Berobat ke Allah. Sakit kemana berobat? Ke dokter. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan perantara dokter ini saya sembuh. Itu bagus. Itu namanya istighatsah. Contoh yang kedua, sudah ke dokter dikasih obat resep. Kalau memang dia punya keyakinan, sudah gak perlu obat, langsung Allah sembuhkan. Kata dokter tidak, kamu minum ini sembuh. Maka ketika dia gunakan obat itu, dia punya keyakinan, oh obat ini yang sembuhkan, tanpa dia melibatkan Allah. Di waktu itu ada masalah. Tapi kalau dengan obat ini, perantara obat ini, insya Allah Allah sembuhkan. Itu namanya istighatsah. Nabi Musa sakit gigi pernah, dalam kitab Nurul Zolam, sakit gigi Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kau tidak minta kepadaku? Dia bilang, ya Allah, masa sakit gigi juga harus meminta kepadamu? Kata Allah, minta kepadaku apapun, sekecil apapun itu. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Nabi katakan dalam hadis, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, izhab ila wara'il jabal. Kau pergi di belakang satu bukit, di situ ada tanaman. Ya, Allah tidak langsung sembuhkan. Allah mengajarkan itu ada cari sebab dulu. Ya, sebab dulu. Cari itu obat dulu. Berangkatlah ini Nabi Musa. Sampai di balik bukit dia dapat itu hashish. Satu tumbuhan yang memang sudah diperintahkan oleh Allah
untuk menjadi obat giginya. Diambillah itu tumbuhan, digunakan untuk obat, sembuh giginya. Waktu berjalan, penyakit giginya ini, sakit gigi kembali kambuh. Nabi Musa langsung mencari obat yang sama, berangkat ke sana. Digunakan itu obat, tambah sakit. Tambah sakit. Pakai lagi itu obat, tambah sakit. Akhirnya ia munajat kepada Allah, ya Allah, ini kok obat tambah sakit, yang kemarin sembuh. Kata Allah Ta'ala, yang pertama kali kau gunakan obat itu, kau punya hati berkeyakinan yang menyembuhkan saya lewat perantara rumput tersebut, tanaman tersebut. Tapi yang sakit kedua ini kamu sudah tidak libatkan saya. Oh, itu obat tadi yang menyembuhkan. Saya pergi ke obat itu, ternyata tambah sakit. Karena keyakinan sudah bergeser. Sudah bukan i'timad Allah, tapi al-i'timad al-hashis. Dia punya keyakinan sudah bukan kepada Allah, tapi kepada obatnya. Nah, itu gambaran bagaimana diajarkan kita mengambil perantara, mengambil sebab. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti. Said Ramdan Al-Buti menceritakan, Imam Ahmad ketika melaksanakan ibadah haji di tengah jalan nyasar, lupa arah ke Makkah kemana. Gak ada Google Map, gak ada. Kalau sekarang kan Google Map itu juga kadang-kadang nyasar juga, tidak objektif 100%, kadang-kadang juga salah. Karena itu kan hasil teknologi daripada buatan manusia. Kalau namanya masih manusia yang buat, masih ada salah. Yang tidak ada salah jika dibuat oleh Allah. Itu. Berangkat nyasar, tengah jalan malam gelap gulita, Imam Ahmad berteriak, ya ibadallah, dulluni ala tariq. Wahai hamba-hamba Allah, tolong tunjukkan saya arah jalan ke kota Makkah. Imam Ahmad tidak menyebut Allah waktu itu, hamba-hamba Allah. Karena Imam Ahmad berkeyakinan bahwa meminta pertolongan kepada makhluk dengan keyakinan perantara mereka Allah izinkan kita mendapatkan pertolongan, itu bukan yang namanya kesyirikan, itu namanya istighatsah, meminta pertolongan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga disebutkan, di hari kiamat semua makhluk datang kepada Adam minta pertolongan. Bayangkan di hari kiamat datangnya bukan kepada Allah, kepada Nabi Adam minta pertolongan. Nabi Adam mengatakan pergi kepada Nabi Nuh, alaikum bin Nuh. Sampai kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan alaikum bi Ibrahim, pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak bisa tolong kalian, pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan saya tidak bisa menolong kalian, kalian pergi kepada Nabi Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan analaha, analaha, saya yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi di hari kiamat juga istighosa itu ada, meminta pertolongan kepada para nabi. Seandainya meminta pertolongan itu adalah satu kesyirikan, maka tidak mungkin terjadi di hari yang sangat dahsyat, hari kiamat, kita datang minta pertolongan bukan kepada Allah waktu itu, tapi kepada para nabi. Karena kenapa? Karena mereka sudah diizinkan oleh Allah bisa memberikan pertolongan. Itulah yang namanya istighotsah. Nah, baru ini kita bisa paham. Ini nelayan cincinnya hilang, masuk ke dasar laut. Dia bingung nih, bagaimana? Dia ziarah ke makam seorang wali namanya Syekh Ali Hawas, yang tadi saya katakan diberikan ilmu wahabi, ilmu laduni. Dia ziarah, dia berdoa, minta kepada Allah lewat perantara sang wali. Bukan dia minta kepada wali itu, bukan. Karena orang yang di dalam kuburan masih diizinkan berdoa, yang sudah meninggal ya. Mereka di dalam kuburan itu masih diizinkan berdoa kepada Allah. Hadis ini hadis yang hasan, hadis derajatnya bagus. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kalian
ditunjukkan di hadapan keluarga kalian yang sudah meninggal. Hadis Rasul. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Kalau amal-amal kita baik, keluarga kita yang sudah meninggal melihat amal kita yang baik, mereka bahagia di dalam kuburan. Kita punya ayah, kita punya kakek, itu lihat semua. Fa in kana ghaira zalik, apabila yang mereka dapati amalan kita amalan yang buruk, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau berikan kepada kami. Itu kan doa di dalam alam barzah. Jadi jangan samakan kita dengan hewan. Hewan itu mati, dia tidak hidup seperti kita di alam barzah. Sampai di situ, nanti hari kiamat dia bangkit. Gak ada proses siksa kubur, azab kubur, gak ada untuk hewan. Hari kiamat dia bangkit, baru dijadikan tanah. Itu juga ada khilaf. Kalau golongan rasionalis, Mu'tazilah, kalau kita belajar ilmu kalam, masalah-masalah begini jadi perdebatan panjang di kalangan para pemikir Islam. Mereka bilang gak ada tuh hari kiamat hewan bangkit lagi. Walaupun hadisnya ada, mereka mengatakan riwayatnya ini, yang meriwayatkan ini lemah. Golongan Mu'tazilah itu tidak percaya alam kubur. Firqah dari umat Islam namanya Mu'tazilah, kaum rasionalis, tidak percaya adanya alam kubur. Makanya Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, beliau menulis kitab judulnya Az-Ziraf. Kitab Az-Ziraf itu diceritakan ada seorang Mu'tazilah meninggal dunia. Kemudian ada ulama ahli sunnah wal jamaah datang mengunjungi jenazahnya, karena mereka tidak percaya akan alam kubur, hari kiamat bangkit itu hanya ruh saja, tidak dengan jasad, tidak ada hisab, tidak ada syafaat Nabi. Itu keyakinan mereka. Maka ini ulama ahli sunnah wal jamaah, dia membuat satu siasat dengan cara dia berdoa di depan jenazah orang Mu'tazilah tersebut. Isi doanya, ya Allah, azab dia di dalam kuburan, karena dia tidak percaya adanya alam kubur. Nanti di hari kiamat larang nabinya, Nabi Muhammad, berikan syafaat kepadanya, karena dia tidak percaya syafaat Nabi. Kemudian tidak perlu hitung amalnya, masukkan saja langsung ke dalam neraka, karena dia tidak percaya hisab dan mizan. Orang yang hadir marah, kenapa kau doanya begitu? Ya katanya kalian tidak percaya adanya kubur, ternyata saya doa kalian marah. Berarti kalian percaya. Jadi rancu keyakinannya, syak. Nah, kita yang sudah meninggal dunia tidak putus dengan yang hidup. Nabi katakan amalan orang hidup dari keluarganya disodorkan di hadapan keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal. Kalau mereka dapati amalan kalian baik, mereka berdoa, mereka bersyukur. Bukan berdoa, bersyukur kepada Allah, mereka bahagia. Tapi kalau amalan kalian yang mereka lihat adalah keburukan, mereka berdoa, ya Allah, jangan kau matikan mereka hingga kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau memberikan petunjuk kepada kami. Nah, ini Nabi katakan orang biasa. Keluarga kita bukan orang wali, bukan nabi, bukan rasul, tapi masih bisa berkesempatan berdoa. Bagaimana kiranya kalau itu orang soleh? Bagaimana kiranya itu nabi? Bagaimana kiranya itu rasul wa anbiya wal mursalin? Maka orang ziarah ketika dia meminta yang di dalam kuburan berdoa kepada Allah, itu bukan kesyirikan. Karena dia meminta doa, dia yakin ini berdoa pasti kepada Allah. Kalau memang itu kesyirikan, maka tidak ada bedanya di saat hidup dan meninggal. Kalau di saat hidup kita minta orang doa, itu syirik. Kalau kita katakan yang sudah meninggal ini, kita minta mereka doakan kepada Allah untuk kita, itu dikatakan syirik. Maka tidak ada bedanya ketika masih hidup kita minta doanya orang, karena tidak ada beda. Ini katakan ini kan sudah meninggal. Meninggal itu bukan berarti jadi tanah, tapi berpindah alam. Justru berpindah alam ke alam barzakh lebih mendekati kepada alam akhirat.
yang doanya lebih mustajab dibanding orang yang hidup. Orang yang hidup dia terikat dengan hukum, mencari rizki, mencari sebab, mengurus anak, mengurus istri dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah di alam barzah, dia lebih khusyuk karena gak ada kesibukan itu. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Seperti Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim, hidupnya para nabi di alam mereka setelah wafatnya mereka. Nah, yang ingin saya nyatakan di sini, ini nelayan dia datang ke kuburan Ali Khawas, dia minta Ali Khawas berdoa kepada Allah agar cincinnya itu dikembalikan. Karena kalau dia pulang ini bahaya, bisa berkelahi dengan istrinya. Akhirnya dia doa di situ. Tolong minta kepada Allah agar cincin itu dibalikan. Selesai dia doa, dia tidur, dia bangun, dia pergi ke laut lagi. Coba dia memancing lagi. Biiznillah, dengan izin Allah dia dapat ikan besar. Diangkat itu ikan, dibelah, ternyata sudah ada cincin di dalam perut ikan itu. Sebagai bentuk rasa syukur dan bukti akan keramat seorang wali yang namanya Syekh Ali Khawas, dia gantung itu ikan itu di atas makamnya Syekh Ali Khawas, dibuat pajangan. Dan subhanallah ikan itu sampai hari ini sudah berapa ratus tahun itu masih utuh ikan itu. Nah, jadi jangan heran kalau pergi ke Mesir ziarah ke makam Syekh Ali Khawas, di atas ada ikan. Kenapa ada ikan tuh? Ternyata ceritanya dari situ. Nah, Syekh Ali Khawas ini salah satu wali yang diberikan ilmu wahbi. Tanpa belajar tapi punya ilmu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku gampang sebenarnya. Tes saja. Tanya masalah fikih dia bisa jawab. Walaupun kita tidak mengenal latar belakang pendidikan dia, tahu-tahu dia bilang dia ini dapat ilmu dari langit. Tanpa belajar. Oh mari saya coba. Tanya furudul wudu, wajib-wajib wudu ada berapa? Tidak tahu. Oh berarti bohong. Karena orang dapat ilmu wahabi pasti dia paham sama ilmu agama. Dan itu bukti Syekh Ali Khawas itu namanya ummiyan. Makna ummiyan apa? La yaqra wa la yaktub. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Beliau sezaman dengan seorang wali, seorang faqih, seorang sufi bernama Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kelahiran tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Nah, ini dari kecil memang punya tanda-tanda kewalian, tapi belajar, jadi alim, jadi pandai, jadi pintar, jadi ulama besar di Azhar di zamannya. Selalu mendengar kabar bahwa ini ada wali namanya Syekh Ali Khawas. Syekh Abdul Wahab Sya'rani tidak percaya karena dia tidak belajar. Mana ada wali yang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Syekh Abdul Wahab Sya'rani waktu itu sengaja lewat di depan tempat jualannya. Al-Khawas itu artinya keranjang terbuat dari pelepah kurma. Beliau punya profesi Al-Khawas. Jadi menjual keranjang yang terbuat dari pelepah kurma. Hanya diberikan gelar Al-Khawas. Setiap lewat di depan tokonya Syekh Ali Khawas, Syekh Abdul Wahab Sya'rani selalu singgung, mengatakan mattakhazallah min waliyin jahilin qaut. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali yang bodoh. Itu disindir terus. Lewat situ sindir lagi. Mattakhazallah min waliyin jahilin qaut. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali yang bodoh. Syekh Ali Khawas sabar. Tidak direspon. Setiap hari lewat di situ disindir Syekh Ali Khawas. Nah, di malam harinya Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini kan termasuk wali tapi takut istri. Jadi ada wali takut istri, ada. Ya, ada wali takut istri. Salah satunya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kitabnya itu luar biasa. Tasawuf ada, fikih ada. Ya, tasawufnya bahkan pemikiran Ibnu Arabi yang sangat sulit dipahami. Al-Futuhatul Makkiyah, bahkan salah satu kitab yang terlarang dibaca itu Al-Futuhatul Makkiyah karena tasawuf falsafi terlalu tinggi.
Orang-orang awam gak bisa pelajari itu. Bahkan ulama yang tidak mengalami pengalaman spiritual tidak boleh membaca kitab itu. Tapi bisa dijelaskan secara sederhana oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Nah, takut istri beliau. Di malam harinya itu beliau rumahnya tingkat, semacam apartemen. Di malam itu istrinya mengatakan kepada Syekh Abdul Wahab Sya'rani, saya mau engkau jadi kuda, saya mau naik di atas. Jadi disuruh suaminya jadi kuda-kudaan, istrinya naik di atas, baru main kayak anak kecil begitu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani tutup jendela dan pintu, takut ada yang lihat, aib. Dikunci pintu jendela, baik. Maka naik nih, dia naik jadi kuda-kudaan di dalam rumah. Setelah itu apa? Sudah waktu tidur, ayo kita tidur. Istrinya tidak mau, harus digendong 3 lantai, digendong sampai lantai kedua, lantai ketiga, masuk ke kamar sudah. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kejadian ini. Ditutupi oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dan di rumah tidak ada orang. Besok harinya, sebagaimana biasa, Syekh Abdul Wahab Sya'rani selesai mengajar di Azhar, selalu mampir di tokonya Syekh Ali Khawas, selalu menyindir. Kemudian dia katakan kepada Syekh Ali Khawas, mattakhazallah min waliyin jahilin qad, tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali bodoh. Kemudian ditambah oleh Syekh Ali Khawas. Nah, kali ini direspon oleh Syekh Ali Khawas. Kata beliau, mattakhazallah min waliyin jahilin qad law ittakhadhahu la'allamah. Di pilihannya lanjutan ada, seandainya, ya memang tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali itu bodoh. Tapi seandainya Allah mengangkat seorang wali itu yang bodoh, pasti Allah ajarkan ilmu kepadanya. Wahai himar. Himar kan kayak kendaraan yang dinaiki, keledai. Ya himar, disebutnya Syekh Abdul Wahab, ya himar. Ternyata itu ucapan singkat, ya himar, dipikirkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani kejadian semalam, bahwa dia jadi himar. Istrinya naik di atas punggungnya dan itu tidak ada yang tahu. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani mendekati sang guru nih, Syekh Ali Khawas, sebelum menjadi gurunya. Dia mendekati dan katakan kepada Syekh Ali Khawas, apa maksudmu ya himar? Syekh Ali Khawas ceritakan, kau lupa semalam, kau ulama besar, bagaimana wibawahmu disuruh jadi himar? Istri naik di atas, kau ikut-ikut saja. Sudah begitu disuruh gendong 3 lantai ke atas. Mas, subhanallah, tidak ada yang tahu itu. Kata Abdul Wahab Sya'rani, uskut. Jangan cerita siapa-siapa. Dari mana kau tahu? Dia katakan, minallah. Allah yang ilhamkan kepada saya tahu itu. Kalau begitu angkat saya jadi murid. Bayangkan, padahal Syekh Ali Khawas tidak terkenal sebagai ulama. Abdul Wahab Sya'rani sudah menjadi ulama besar. Tapi ketika lihat ini sang guru, namanya guru futuh. Dalam ilmu tasawuf, guru futuh. Guru futuh itu dia yang bukakan itu ilmu sampai kita mengenal Allah. Itu bukan sekedar pandai, tapi wasil. Dia nyambung kepada Allah. Jadi murid. Bahkan beliau saking bangganya di dalam kitab-kitabnya, kalau kita baca kitab Al-Mizanul Kubra, ini kitab ini orang awam jangan baca. Karena ini kitab fikih untuk para ulama yang kelas atas. Di situ tidak terikat dengan mazhab. Beliau mazhab Syafi'i. Tapi di dalam kitab Al-Mizanul Kubra di situ beliau menempatkan diri sebagai orang yang tidak bermazhab. Karena mengajak ulama-ulama untuk coba yang sudah mampu ke derajat ijtihad, dia berijtihad dengan hukum, bukan ikut-ikutan. Tapi kalau kita harus ikut ke ulama-ulama, karena kita derajatnya bukan mujtahid. Makanya kitab ini beliau katakan, saya khususkan kepada para ulama. Yang luar biasa, hampir setiap paragraf pasti qala Syekhi Sayyidi Ali Khawas berkata, guruku, tuanku yang mulia Syekh Ali Khawas begini. Qala Sayyidi Syekhi Ali Khawas. Hampir semua paragraf ada gurunya.
Padahal guru ini ketemunya belakangan. Tapi guru inilah yang menyampaikan dia kepada Allah. Itu. Nah, ada kitab Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa Syekh Ali Khawas. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani bertanya masalah apapun, masalah tafsir Al-Quran, beliau jawab. Gak bisa baca, gak bisa tulis, gak kenal kitab. Gimana kenal kitab? Gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi Syekh Abdul Wahab Sya'rani ketika bertanya masalah tafsir yang sulit, dijawab. Tanya fikih, bisa. Tanya tasawuf, bisa. Dan seterusnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah diberikan ilmu laduni. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku, mari kita uji coba dulu. Kita tanya tuh fikih, bagaimana wudu, yang membatalkan wudu. Kalau dia tidak tahu, berarti hanya pengakuan palsu. Itu. Dan ini jarang terjadi. Sama juga ulama yang diberikan ilmu kasbi, tapi belakangan diberikan wahabi. Dan wahabinya ini tidak terhitung. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, nama yang tidak asing di dunia tarekat. Syekh Abdul Qadir Jailani bin Musa al-Jailani, tarik ke atas nasab ke-10 sampai kepada Imam Hasan. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, lahir pada tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Ya, sebagian muarrikhun mengatakan beliau lahir di kota Jilan, sebagian mengatakan di wilayah Iran. Sebagian ulama sejarah mengatakan di kota Irak, di negara Irak, dekat dengan Baghdad. Jilan disebutkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, artinya tanah yang berlumpur. Karena kampungnya itu tanah berlumpur. Beliau lahir di situ. Bahasa Persi disebut dengan Kailan. Jadi makanya tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani ada dua, ada Al-Jilani, ada Al-Kailani. Al-Kailani bahasa sana, Al-Jailani bahasa Arab. Ya, bahasa Irak Al-Kailani, bahasa Arab Al-Jilani. Artinya tanah yang berlumpur. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani sudah usia sangat kecil, masih bayi, sudah ada tanda-tanda kewalian. Masih bayi. Jadi beliau itu ketika tiba bulan suci Ramadan, mulai dari waktu mulai berpuasa, tiba Fajar Sodik, itu beliau tidak minum ASI. Tidak minum ASI. Sampai tiba waktu buka puasa, baru minum ASI. Dan itu berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan. Dari kecil. Akhirnya jadi fatwa di kampungnya. Para ulama ini sudah mengenal nih beliau. Kalau nanti tidak bisa melihat hilal bulan sabit, kita datang saja ke rumahnya Abdul Qadir. Tanya ke ibunya, hari ini dia minum ASI tidak? Tadi waktu tadi. Kalau dia tidak minum berarti sudah sahur tadi. Ya, dia sahur, tapi kalau Fajar Sodik sudah muncul dia tidak minum berarti sudah masuk bulan suci Ramadan. Sampai seperti itu. Nanti waktu maghrib dia berbuka. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, beliau tumbuh di waktu kecil memang sudah ada karakter yang nampak beliau seorang wali besar. Itu diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Beliau dengan kawannya 3 orang, namanya Ibnu Saqa dan Ibnu Arsam. 2 teman ini pandai, cerdas, pintar. Cuma etika dan akhlak tidak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu berakhlak, orangnya baik, hatinya bersih. 3 punya rencana mau ziarah kepada seorang wali namanya Wali Gauth. Itu derajat Wali Gauth itu wali kutub. Di dalam ilmu kewalian itu ada pangkat-pangkat. Jadi wali-wali yang ada pangkat itu bukan dari karangan ulama, dari hadis Rasul. Nabi mengisyaratkan dalam hadis-hadisnya ada wali abdal. Wali abdal itu maksudnya wali-wali abdal, setiap zaman ada mereka, 40 orang. Orang-orang yang dipilih oleh Allah khusus di dalam umat Islam, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wali kutub itu ibaratnya pemimpin para wali, setiap zaman 1 orang. Kalau 1 meninggal diganti 1, 1 meninggal diganti 1. Gelar lainnya Al-Gauth. Al-Gauth itu wali kutub, Al-Qutb Al-Akbar. Nah, mereka bertiga ziarah ke seorang wali Gauth.
Sampai di rumah sang wali, belum sampai di rumah sang wali, dua orang ini sudah berencana, saya mau bertanya pertanyaan yang sulit. Nanti ini mau lihat nih, ilmunya sampai di mana nih, katanya wali nih. Pasti dia bingung dengan pertanyaan saya. Kata Ibnu Saqa, ditanya kepada Ibnu Arsam, kamu mau apa tujuan ziarah ke rumahnya wali Gauth tersebut? Saya mau buat pertanyaan yang sulit sehingga dia tidak mampu menjawabnya. Yang satu mau buat bingung, yang satu tidak mampu menjawabnya. Ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih anak-anak itu, kalau kamu wahai Abdul Qadir, tujuan kamu apa? Ziarah ke rumah orang soleh ini. Saya mau ambil berkah saja. Saya gak mau tanya-tanya lagi. Ambil berkah saja. Saya prasangka baik dia seorang wali. Saya datang meminta doa, meminta berkah. Itu saja, sebatas itu. Sampailah di rumah sang wali tersebut. Sang wali keluar dengan wajah emosi, wajah marah. Kemudian sang wali ini mengatakan, siapa yang namanya Ibnu Saqa? Kamu punya pertanyaan begini. Ini jawabannya. Mana yang namanya Ibnu Arsam? Ditunjuk saya. Kamu punya pertanyaan begini tadi. Ini jawabannya begini. Mana yang namanya Abdul Qadir? Saya. Itu langsung angkat tangan mendoakan. Masya Allah, Abdul Qadir, saya melihat dengan mata batin saya, ini temanmu Ibnu Saqa, nanti di akhir hidupnya dia kufur, menjadi orang kafir. Di dalam tulang sulbinya itu ada cahaya, ada api kekafiran. Engkau Ibnu Saqa. Ibnu Arsam, nanti engkau akan ditimpakan dunia, kesibukan duniawi, sampai engkau tenggelam dengan urusan duniawi, dengan harta dunia, sampai meninggal dunia cinta kepada dunia. Adapun engkau wahai Abdul Qadir, saya melihat dengan mata batin saya, nanti satu saat pada masanya engkau menjadi seorang wali Allah yang tidak ada seorang wali pun kecuali semuanya ada di bawah telapak kakimu. Dan engkau akan mengucapkan kalimat, qadami hadhihi ala kulli raqabati waliyillah. Kedua telapak kakiku ini akan menjadi di mana semua lehernya para wali berada di bawah telapak kakiku. Engkau akan mengatakan kalimat itu suatu saat. Pulang ketiga-tiganya. Ternyata benar, waktu berjalan, mereka tumbuh dewasa. Ibnu Saqa, seorang alim, diundang oleh seorang raja Nasrani berdebat di satu negeri. Maka diutuslah Ibnu Saqa pergi ke negeri tersebut berdebat dengan sang raja, dengan para ulama-ulama mereka. Akhirnya di situ dia menang. Ibnu Saqa menang karena cerdas, pandai. Mau balik ke kampung halaman, ada lihat wanita cantik. Jatuh cinta sama wanita cantik tersebut. Ketika itu dia mau lamar ini wanita. Ternyata wanita ini Nasrani. Datang, saya mau lamar ini wanita. Keluarganya mengatakan, gak bisa, kamu kan Islam, Muslim. Kalau kau mau menikah dengan putri kami, kau pindah kepada agama kami. Maka Ibnu Saqa mengatakan, iya, saya pindah agama kalian untuk menikah dengan dia. Yang kedua, dijadikan menteri urusan harta, menteri ekonomi atau apa zaman itu, Auqaf. Namanya Ibnu Arsam. Diberikan itu semua harta negara, ada di bendaharanya adalah dia. Dia urus itu semua harta yang berlimpah, akhirnya dikorupsi. Hidup mewah, mencuri harta negara, meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak. Beliau menempuh jalan tasawuf, jalan tariqah. Akhirnya jadi seorang wali yang sangat besar. Namanya sampai saat ini tidak pernah kosong dari kitab-kitab ulama. Ini salah satu ulama yang dicintai oleh semua ulama. Beda firqah tapi cinta. Ibnu Taimiyah itu cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnu Taimiyah. Ibnu Hajar mengatakan kana mutamassikan bi qawanin syariah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani berpegang teguh dengan undang-undang syariat Islam. Imam Zahabi mengatakan qudwatul arifin. Beliau adalah teladan orang-orang yang mengenal Allah.
ya, qudwatul arifin, sahibul maqamat wal karamat, memiliki magom-magom yang tinggi di sisi Allah dan keramat-keramat yang sangat banyak. Imam Nawawi mengatakan tidak ada satu wali yang punya keramat sebanyak Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya keramatnya beliau disaksikan oleh banyak orang, bukan satu dua orang, banyak orang. Saking hebatnya ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Terakhir beliau punya kitab, ya 800 tahun baru ditemukan. Jadi beliau punya kitab, kebanyakan kitab tasawuf. Al-Gunya, Futuhul Ghaib, Al-Hizbul Kabir, itu kitab-kitab tasawuf beliau. Tapi beliau punya tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran beliau ini hilang di zaman beliau. Jadi sempat vakum. Nanti 800 tahun kemudian di zaman kita ini tidak lama ada turunannya namanya Said Fadl Az-Zailani, ada undangan ke Vatikan di Italia. Mampir nih Said Fadl, masuk di museum. Ternyata ketika lihat di museum itu ada satu kitab di dalam kaca. Dibaca itu kitab berbahasa Arab, ternyata isinya tafsir Al-Quran. Yang luar biasa, dicari tahu ini kitab ini, mereka katakan mereka temukan di dalam tanah. Entah di wilayah mana mereka temukan, apa di Rusia atau di mana. Ditemukan itu kitab, kemudian diminta tolong itu bagian depannya adakah nama penulisnya. Ternyata nama penulisnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ditakdirkan cucunya yang akhirnya yang menemukan kitab itu 800 tahun kemudian. Minta izin di Vatikan untuk dicetak lagi, dikopi. Setelah dikopi dicetak. Nah sekarang kitab itu sudah dicetak. Kitab itu baru dicetak di zaman kita, baru ditemukan. Namanya Tafsir Al-Jailani, ikut nisbat kepada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, mudah-mudahan ini sebagai gambaran tentang masalah Al-Gauth yang disebutkan dalam kitab fikih. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.